Tapi ketika diucapkan oleh politikus, elit itu akan menjadi sangat berbeda. Nah, kalau bangsa ini dipimpin oleh elit seperti ini, maka kita tahu bangsa ini tidak akan bisa maju. Harus menyampaikan sesuatu dalam kondisi kritis, gitu, dalam kondisi krisis. Itu yang sebetulnya sangat penting. Itu kan sebetulnya bukan solusi. Ya, seperti harga Pertamax naik, Anda nanti sebaiknya naik sepeda, itu kan jalan kaki. Itu kan bukan solusi. Nah, ini semuanya yang tidak. Jadi kalau kita lihat manajemen dari kita punya keuangan negara ini ya sporadis gitu. Jadi tidak benar-benar tertata, tidak benar-benar dikatakan bahwa ini bagaimana, antisipasinya bagaimana. Ini tidak ada gitu. Oh, ini naik, bingung ya. Padahal udah bisa diantisipasi dari dulu. Nah, bingung bagaimana. Dan kalau memang mau kan untuk ini, ya dia harus menaikkan defisit juga. Ya, untuk demi rakyat gitu. Jangan sekarang dia kenaikan penerimaan APBN naik, subsidinya mau tetap, berarti surplusnya itu besar. Kemudian dia punya itu mengurangi pinjaman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ahmad Yani Channel dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu lagi dengan sahabat saya, teman saya, Prof. Antoni Budiawan. Saya memanggil beliau. Tapi Prof ini adalah bukan sebagaimana nanti diributkan, ini panggilan kehormatan saja kepada beliau. Ini Pak Antoni, kita akan membicarakan hal yang sekarang ini tidak teori, yang sudah betul-betul dirasakan oleh emak-emak, oleh ibu-ibu, ya seperti itu. Dan sama-sama kita ketahui begitu langkahnya minyak goreng sempat habis di pasaran, sempat ibu-ibu mengantri dan meninggal. Seperti itu kan sungguh memprihatinkan kita di tengah bahwa Indonesia ini negeri nomor 1 perkebunan kelapa sawitnya, seperti itu. Nah, dengan harga yang cukup naik, terus pemerintah kemarin kita mengetahui presiden, saya berharap presiden dan kabinet itu mengambil tindakan tegas sesungguhnya kepada pemain kelapa sawit ini ya, untuk mengambil tindakan di paling hulunya betul. Nah, tapi sayangnya apa yang diumumkan oleh Menteri Perdagangan kita di rapat resmi dengan Dewan Perwakilan, dia akan berjanji akan mengumumkan dan melaporkan langsung para mafia. Pada waktu dia menyebut kata-kata mafia pemain minyak goreng ini, tapi akhirnya juga hilang di telan bumi. Dan bahkan Presiden mengumumkan memberikan BLT dalam rangka untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng dan tidak mampuan rakyat ini. Artinya kan negara kalah betul dengan para pegawai, negara tidak hadir. Bagaimana pandangannya Prof. Antoni? Ya, itu sudah dijelaskan benar ya, bahwa memang itu sudah kalah. Mau apapun kita ngelihat bahwa negara ini, ya khususnya dalam minyak goreng, ya sudah dikuasai oleh para, ya mau dibilang mafia atau kita bilang oligarki, ya kan, itu sudah dikuasai benar gitu. Jadi kebijakan ini kalau kita lihat, ini kebijakan yang sebetulnya sangat mudah. Sangat mudah karena pertama adalah kita produsen terbesar. Kecukupannya itu pasti cukup untuk produksi itu. Berlebihan masih kita bisa ekspor. Karena selama ini juga tidak pernah ada kekurangan. Dan permintaan minyak goreng itu nggak mungkin melonjak-lonjak. Itu akan sama terus gitu. Nah, jadi ini kita lihat bahwa kalau menghilang ini memang sangat aneh sekali. Tentu saja pemicunya adalah harga komoditas minyak sawit yang lonjak tinggi di pasar internasional. Tidak ada hubungannya dengan kita ini gitu, dengan produksi ya, nggak ada hubungannya. Nah, sebetulnya sudah kita bisa antisipasi dari akhir tahun. Tahun kemarin ya. Dari akhir tahun kemarin gitu. Sebenarnya sudah bisa diantisipasi semua. Kalau kita lihat dari April 2020 itu sudah melonjak. Jadi di sini semuanya terlambat mengantisipasi. Dan kalau kita lihat yang namanya domestic market obligation DMO itu tidak berjalan. Begitu katanya berjalan sudah ada, tapi kemudian menghilang gitu. Nah, ini jelas pasti ada permainan. Lalu Mendak mengatakan kan bahwa pertama adalah warga yang menimbun. Itu menyakiti hati benar. Rakyat lagi yang disalahkan. Rakyat lagi aja yang menjadi ketidakmampuan itu rakyat.
Lalu untuk mengkoreksi begitu, ada ekspor, ada apa, terus kawan kita Boyamin Saiman sampai menggugat gitu. Memang ada ekspor, tetapi pertanyaannya siapa dan diapakan gitu. Dan kemudian kan ini ada nih mafia nih, ada ekspor gitu. Tapi kemudian diralat lagi, ya tidak ada, ya karena Mendak mungkin ya mana bisa menang sih lawan oligarki yang menguasai negara ini gitu. Nah, jadi ya memang dalam tahap itu kita patut memberikan simpati kepada Mendak, dan harusnya kalau Mendak tahu diri ya harusnya dia mundur gitu. Dan sayang ya semuanya yang di dalam ini tidak tahu diri semua gitu. Tapi gini ya Pak Antoni ya, pada waktu itu kan dia langsung dengan gagah berani ya, Pak Lutfi itu di rapat DPR loh. Dia akan umumkan bahwa ini mafia sudah menguasai betul masalah minyak goreng. Dia akan umumkan dan dia akan melaporkan sendiri. Ya, seperti itu. Ternyata tidak sempat dia kunjung tiba kan, dia tidak sempat melaporkan ke aparat penegak hukum dan tidak sempat mengumumkan. Justru media yang mengumumkan, menyebutkan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Dan kalau kita lihat itu the big betul, ya the big korporasi yang ada di Indonesia betul-betul. Satu di antaranya kita sebut saja lah Sinarmas lah. Kita nggak usah pemain besar, semua orang tahu ya. Semua orang tahu Sinarmas di dalamnya. Terus ada juga Wilmar, pemain-pemain yang sudah mengetahui dia menentukan harga. Nah, maksud saya itu kok tadi kan seharusnya presiden kan mampu mengendalikan ini, ya kan dengan kebijakannya tadi dikemukakan dia bisa panggil tuh berapa persen kan bisa diselidiki. Ini kan barang nyata nih. Ini kan barang real nih. Sawit ini kan barang real. Dia tahu berapa sesungguhnya Sinarmas ini untuk domestik market obligation-nya berapa persen yang dia penuhi, atau semuanya dia keluar karena keuntungan sudah di depan mata. Ini kan berarti betul-betul orang yang orang begitu menurut saya serakah dan tamak ya kan, sehingga mampu mengorbankan nasib rakyat secara keseluruhan ini kan gitu. Iya, benar itu. Jadi kalau kita lihat adalah presiden, pemerintah ini pasti mempunyai kekuasaan untuk itu. Ya, itu tugasnya pemerintah kan. Itu tugas pemerintah. Jadi tidak dilakukan itu pasti ada faktor-faktor yang tertentu, apakah bahwa pada saat itu ya memang tidak mampu. Nah, sekarang kita juga tahu bahwa bukan rahasia umum lagi bahwa sekarang negara kita kan disebut negara oligarki. Artinya yang membackup ini semuanya ya, rezim-rezim ini yang membackup itu siapa? Nah, kalau dia menjadi satu kesatuan, tentu saja bahwa kebijakan-kebijakan apapun yang yang dianggap merugikan, padahal itu tidak merugikan, cuman mengurangi keuntungan sedikit, ini tidak bisa efektif. Kan DMO-nya itu kan seharusnya 30% ya, Bro, dari produksinya kan? Ya. Saya tidak tahu pasti 20% atau berapa? 20-30% ya? Antara 20 sampai 30% lah ya, seperti itu. Sesungguhnya kan masih besar dia untuk bisa ekspor kan? Masih ada sisa sekitar 70% lagi, bahkan 80%. Nah, tapi karena dia begitu serakah dan tamak betul ya kan, yang seharusnya untuk jatah rakyat ya kan diekspor juga, memang harganya tinggi di luar betul seperti itu. Nah, itulah setelah harga dinaikkan mengikuti harga keekonomian, itu barang kan ada lagi. Mau DMO nggak ada DMO tetap aja, meskipun tidak ada DMO barang ada gitu. Jadi ini memang ya suatu saya rasa adalah semacam suatu permainan lah ya, bahwa mengikuti harga gitu. Jadi harganya memang mereka maunya adalah harga keekonomian. Padahal sewaktu dikatakan 14.000, ditetapkan HET 14.000, seharusnya itu juga kan ada subsidi yang diambil dari BP yang kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit ya, ada BP kelapa sawit KS. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, kenapa tidak bisa dilakukan? Padahal subsidi ada dari situ, diambil dari situ gitu. Apakah subsidi ini yang diambil dari BPDPKS itu buat energi? Ya, mereka juga takut habis. Kalau ini habis, duitnya dari mana nih? APBN nggak bisa keluar gitu. Itu kan besar juga memang yang diambil dari alokasi iuran sawit ini kan ada dalam rangka untuk bioenergi, ya kan? Ada seperti itu. Itu kan subsidi juga. Itu subsidi bahwa subsidi petani ke subsidi korporasi besar juga tetap. Kan pemainnya mereka juga tetap.
Nah, itulah mengapa biosolar itu juga sekarang itu menghilang gitu. Karena subsidi di situ akan menjadi besar dan mungkin BPD PKS yang uang-uang dikumpulkan itu juga sudah tidak cukup lagi gitu. Nah, dari APBN tidak. Nah, jadi kalau kita lihat dari politik ekonomi APBN-nya sendiri yang sebetulnya tidak pro rakyat juga. Seperti kita bicarakan setahun 2 tahun yang lalu, sudah kita bicarakan sudah kita bicarakan itu. Jadi berlangsung terus. Pada waktu kita memotret APBN ya. APBN. Jadi sampai sekarang berlangsung terus. Jadi memang politik anggaran APBN ini tidak pro rakyat benar gitu. Jadi semuanya yang hak-hak yang subsidi karena harganya meningkat tajam, lalu mungkin kuotanya adalah kuota angka, ya bukan liter, bukan apa, sehingga semuanya menjadi langka sekarang karena subsidinya membengkak gitu. Padahal penerimaan negara dengan adanya kenaikan harga komoditas juga melonjak tajam gitu. Makanya negara dengan bangga mengatakan neraca perdagangan surplus, ini surplus gitu kan. Tapi surplusnya dikemanakan? Nah, jangan-jangan ya bukan ke rakyat, harusnya kan itu ke rakyat. Jangan-jangan nanti untuk bangun IKN lagi. Iya. Faktanya kan kalau seperti itu kan seharusnya dalam hal-hal lain kan tidak ada kenaikan yang melompat kan. Kita tidak kenaikan minyak, beras, ya kan, gas naik lagi nih, gasnya luar biasa. Luar biasa. Gas semuanya, beras sudah naik semua, telur. Jadi seluruh kebutuhan itu naik semua tuh, nggak ada yang tidak naik itu. Listrik naik lagi. Dan bahkan saya dapat informasi jalan tol. Pertamax naik. Ya kan kalau dulu kita pada waktu saya masih DPR, setiap mau naik itu harus minta izin DPR. Sekarang kan nggak los, suka-suka aja seperti itu. Nah, yang bahkan yang lebih memprihatinkan naik yang dari 400 atau berapa ya pupuk per kilonya. Itu lebih sangat memprihatinkan petani betul. Ini kalau pupuknya naik hampir lebih dari 300% kalau nggak salah pupuk naik ini, petani sudah tidak mungkin lagi buat produksi karena biaya produksi dengan biaya jual menjadi rendah. Ya itulah. Jadi ini semuanya kalau kita lihat harga komoditas naik, terutama misalkan gas. Gas itu naik pasti impact-nya ke pupuk. Dia kan bahannya juga dari gas itu gitu. Nah, ini semuanya yang tidak. Jadi kalau kita lihat manajemen dari kita punya keuangan negara ini ya sporadis gitu. Jadi tidak benar-benar tertata, tidak benar-benar dikatakan bahwa ini bagaimana, antisipasinya bagaimana. Ini tidak ada gitu. Oh, ini naik, bingung ya. Padahal udah bisa diantisipasi dari dulu. Nah, bingung bagaimana. Dan kalau memang mau kan untuk ini, ya dia harus menaikkan defisit juga. Ya, untuk demi rakyat gitu. Jangan sekarang dia kenaikan penerimaan APBN naik, subsidinya mau tetap, berarti surplusnya itu besar. Kemudian dia punya itu mengurangi pinjaman gitu ya, dia punya ininya. Nah, ini yang membuat politik APBN itu tidak pro rakyat, dan yang kita khawatirkan uang-uang ini akan dialokasikan bukan untuk rakyat tetapi untuk proyek-proyek yang tidak berguna langsung kepada rakyat. Ini yang kita maksudkan, apalagi kalau itu sampai ke IKN. Nah, kita tahu bahwa IKN itu adalah belum ada dana APBN dialokasikan. Apakah windfall profit ini nanti dialokasikan ke sana yang seharusnya adalah untuk membantu rakyat gitu. Nah ini, jadi kalau kita lihat memang bermuaranya adalah permasalahan ini di politik APBN-nya yang tidak terkendali dengan baik. Jadi sarannya Pak Antoni, apa nih kalau dalam kondisi kayak sekarang ini? Kan karena sarannya kan nggak bisa saran sebagaimana statementnya para elit ini, termasuk Menteri Perdagangan. Pilih mana lebih baik, murah tapi tidak ada barang, mahal tapi ada barang. Itu kan lucu itu, gimana seperti itu? Itu bukan hanya lucu lagi, itu tidak pantas, tidak pantas diucapkan oleh seorang menteri. Itu adalah bukan seorang menteri itu. Jadi memang banyak sekali kualitas kita yang namanya menteri ini ya tidak mengerti apa dia punya. Dari asbun aja ya? Iya, jadi asbun aja apa tujuannya itu sebagai pejabat publik gitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat adalah apa yang harus diinikan ya yang harus dilakukan pertama